إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا حبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin muliakan, perkara yang paling penting dalam kehidupan kita ini adalah iman. Mewujudkan iman, meluruskan iman, mengokohkan iman, mengistiqomahkan iman. Iman itu sebetulnya adalah hadiah dari Allah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biidznillah. Tidak ada seorang pun yang bisa beriman tanpa kehendak Allah. Iman itu bukan hasil dari kepandaian seseorang, tidak. Banyak orang pandai tidak mendapatkan iman. Orang Jepang itu katanya pandai ini malah nyembah matahari. Orang India itu katanya juga orang-orang bijak. Banyak filosof-filosof dari India akhir-akhirnya malah nyembah sapi. Jadi bukan karena kepandaian. Orang Amerika katanya pandai, malah nyembah Yesus, Tuhannya dipaku. Jadi bukan karena kepandaian, itu hadiah Allah kepada siapa yang Allah kehendaki. Bukan pula iman itu karena pengalaman. Tidak ada makhluk yang lebih pengalaman zaman dulu itu, melebihi iblis. Bumi tahu, langit tahu, neraka tahu, surga tempat mainnya. Tapi Allah tidak memberikan dia iman, dia tidak bisa beriman. Iman itu juga bukan karena bertetangga dengan orang-orang baik. Abu Jahal itu tetangganya Rasulullah SAW, bahkan besannya putrinya Rasul dikawin sama anaknya Abu Jahal. Abu Lahab bukan Abu Jahal. Tapi Allah tidak memberi iman, ya tidak bisa beriman. Iman itu juga bukan karena melihat keajaiban-keajaiban. Abu Jahal itu sering melihat mukjizat-mukjizat Nabi. Sering melihat mukjizat Nabi Abu Jahal, tapi juga tidak mau beriman. Muhammad, katanya Abu Jahal, kalau kamu bisa mecah bulan itu, saya sudah beriman lah. Dia datang dengan teman-temannya kepada Nabi, bilang begitu, kalau kamu bisa mecah bulan itu, saya beriman. Udah kamu udah, saya nggak bisa mecah, tapi Allah bisa. Saya akan mohon kepada Allah. Nabi sholat, kemudian doa, langsung bulan pecah menjadi dua. Teman-temannya Abu Jahal pada beriman. Oh, berarti Muhammad ini benar ya. Tapi Abu Jahal sendiri nggak mau. Alah, ini sihir ini. Bucuk tok iki.
Jadi semulaikan Allah Ta'ala pernah Abu Jahal itu membunuh Nabi ketika Nabi sholat. Dia membawa batu mau dihantamkan ke kepalanya Rasulullah SAW. Sebelum dia menghantamkan batu itu, tiba-tiba Jibril datang, sehingga tangannya kaku, nggak kuat. Dia lari ketakutan, tapi dia juga tidak mau beriman. Jadi iman ini hadiah dari Allah pada siapa yang Allah kehendaki. Maka semulaikan Allah Ta'ala untuk mendapatkan iman yang lurus, pertama kali ya kita doa, mohon kepada Allah SWT, ya Allah berikan kepada aku iman yang sempurna. Insyaallah malaikat imanan la yartad. Ya Allah berikan kepada aku iman yang tidak ada murtad, iman yang istiqomah sampai mati. Nah, ada orang yang sudah iman kemudian sebelum mati dicabut oleh Allah. Nah, ini yang bahaya. Ada orang namanya Ubaidullah ibnu Jahaz. Siapa namanya? Ubaidullah ibnu Jahaz. Itu suaminya Ummu Habibah, putrinya Abu Sufyan. Waktu itu masih kafir Abu Sufyan. Ubaidullah ibnu Jahaz ini hijrah ke Habasyah bersama istrinya. Sampai di Habasyah itu malah kumpul dengan orang-orang Nasrani di sana. Akhirnya minum arak, lama-lama murtad. Padahal ini sahabat ini sebenarnya kan. Dan dalam keadaan hijrah, tiba-tiba imannya hilang. Dia pulang kepada istrinya. Istrinya bilang, saya tadi malam kok mimpi, perasaan saya muka kamu tuh jadi seperti kera. Kelihatannya kamu itu kok, agama kamu kok rusak. Yalah, saya sekarang kok nggak mau Islam lagi, saya ikut orang Nasrani aja enak, minum arak terus. Coba semalikan. Jadi kalau orang itu sudah cabut imannya itu nggak tahu nih, masya Allah. Maka kita ini semulaikan harus senantiasa khawatir. Dengan kita senantiasa doa agar Allah SWT menetapkan iman kita sampai mati. Wa minan nasi may ya'budullah ala harf. Ada orang itu yang imannya itu seperti di pinggiran jurang. Orang duduk di pinggiran jurang itu loh, sudah mau jatuh aja. Kalau dia kena kebaikan kemudian mantap. Tapi nanti kalau dia punya kesusahan, oleng. Maka kita ini mohon kepada Allah, ya Allah berikan kepada aku iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang tidak ada murtad selama-lamanya sampai aku menghadap pada Engkau dapat ridho Engkau. Insyaallah malaikat. Kemudian usaha yang kedua malaikat, supaya iman kita ini kokoh, senantiasa buat suasana pembicaraan iman. Kita senantiasa bicara rukun iman 6 itu. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa.
Manusia tidak berkuasa, yang berkuasa adalah yang menciptakan manusia. Malaikat tidak berkuasa, yang berkuasa yang menciptakan para malaikat. Raja-raja tidak berkuasa, yang berkuasa yang menciptakan raja-raja. Manfaat mudarat bukan dari benda-benda, manfaat mudarat dari yang menciptakan benda. Panas bukan dari api, dari yang menciptakan api. Api itu sendiri kalau nggak diciptakan Allah nggak ada. Panas itu bukan dari api, panas itu dari yang menciptakan api. Kalau yang menciptakan api menghendaki panas ya panas, kalau menghendaki dingin ya api itu jadi dingin. Kayak api kepada Nabi Ibrahim, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, hai api jadilah kamu sejuk dan menyelamatkan buat Ibrahim saja loh. Maka api itu membakar kayu, membakar macam-macam perkara yang ada, tapi untuk Ibrahim dingin dan menyelamatkan. Seumpama Allah berfirman pada waktu itu, hai api jadilah dingin, sudah kita nggak bisa masak, sudah dingin semua. Tapi Allah berfirman, jadilah kamu dingin untuk Ibrahim tok. Jawab kan? Panas bukan dari api, panas dari yang menciptakan api. Tanamkan. Ini bedanya iman dengan kufur tuh di sini. Kalau iman itu apa saja dari Allah, kulun min indillah. Kalau kufur apa saja dari makhluk, makhluk dari makhluk, makhluk dari makhluk, itu namanya kufur, kafir. Semua dari pencipta, dari Allah, itu namanya iman. Sebagian dari makhluk, sebagian dari Allah, itu namanya musyrik, syirik. Semua dari Allah itu namanya apa? Iman. Semua dari makhluk namanya kufur. Sebagian dari makhluk, sebagian dari Tuhan namanya musyrik. Allah tidak mengampuni dosa yang berupa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Terus bicara mengenai kemuliaan Nabi, ini juga penting kan. Dalam Al-Quran itu banyak cerita-cerita mengenai kemuliaan Nabi. Cerita kemuliaan Nabi ini penting. Ada seorang ulama itu memuji-muji Nabi. Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa kal yaquti bainal ahjari. Nabi Muhammad itu manusia, tapi tidak kayak umumnya manusia. Tapi Nabi itu ibarat kayak intan kumpul batu kali yang bukan intan. Nabi itu manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Seperti intan kumpul batu kali. Batu, intan ya batu, batu kali ya batu. Tapi beda apa enggak? Kalau batu kali itu 10 truk paling ya cuman berapa? Murah. Tapi kalau intan tuh kecil gitu aja sudah mahal. Ketika dia memuji-muji Nabi seperti itu, terus mimpi jumpa Nabi. Mimpi jumpa Nabi itu hak. Nabi mengatakan, bagus itu. Tadi Allah telah mengampuni dosa-dosa kamu gara-gara kamu memuji-muji saya itu. Ya, cerita kemuliaan Nabi, kehebatan Nabi, mukjizat-mukjizat Nabi.
kullu baitin anta sakinuhu ghairu muhtajin ila suruji. Rumah yang didatangi Nabi walaupun tidak ada lampunya sudah terang benderang, katanya seorang ulama. Wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji. Orang sakit kok dijenguk Nabi, ya sudah jerantal. Wa zamanin anta hakimuhu zalama fihi minal iwaji. Zaman kok pimpinan engkau ya Rasulullah, yang jelek-jelek hilang semua. Ada seorang sahabat namanya Ka'ab ibnu Zuhair mengucapkan pantun-pantun seperti ini di Masjid Nabawi, di depan Nabi, di depan Nabi. Maka oleh Nabi dihadiahi selimut, yang selimutnya akhirnya diwariskan kepada para khalifah-khalifah. Para khalifah itu kalau pengangkatan khalifah zaman dulu itu dikasih selimut tadi itu, selimut yang dihadiahkan Nabi kepada Ka'ab ibnu Zuhair itu. Jadi memuji-muji Nabi ini perkara yang penting kan, supaya timbul kecintaan pada Nabi, ya. Penghormatan kepada Nabi, cinta kepada sunnah Nabi, cinta kepada umat Nabi. Akhirnya dakwah. Jadi kalau kita ini melihat orang Islam ini umat Nabi ini, walaupun dia ini bagaimana, ini umat Nabi, saya cintai, saya sayangi, supaya saya dapat doanya Nabi. Insyaallah ini perkara yang penting. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, kalau kamu punya amalan seperti gunung tapi tidak ada kecintaan pada Nabi, semua tertolak semua, tidak ada nilai di sisi Allah. Cerita negeri akhirat, ya. Cerita negeri akhirat, hari-hari cerita negeri akhirat. Rumah saya itu akhirat, rumah saya bukan Temboro. Kemuliaan yang sebenarnya kemuliaan di akhirat, pangkat yang sebenarnya pangkat di akhirat, kerajaan yang sebenarnya kerajaan di akhirat. Sampai tertanam betul, rumah saya itu akhirat. Bicara keagungan Allah, bicara kemuliaan Nabi, bicara akhirat. Rukun iman dibicarakan terus. Bicara takdir, segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, semua sudah ditakdir oleh Allah. Kamu jam sekian duduk di masjid terangkil ngantuk, itu sudah ada takdirnya itu. Sudah ada takdirnya. Nanti pulang tengah jalan mati juga sudah ada takdirnya. Kalau Allah menghendaki orang itu mati dalam satu tempat, maka Allah akan gerakkan hati dia untuk pergi ke tempat itu. Ini ada ceritanya, ini satu hari Nabi Sulaiman bersama sahabat-sahabatnya, dan juga duduk di situ malaikat Israel. Malaikat Israel itu sering menyerupakan diri seperti manusia gitu, malaikat Israel itu. Malaikat Israel juga duduk di majlisnya Nabi Sulaiman. Ada seorang sahabatnya Nabi Sulaiman itu dipelototi terus oleh malaikat Israel.
walaupun dia tidak tahu malaikat Israel, tetapi malaikat Israel itu malakul maut, wibawanya itu luar biasa. Baru diplotot tidak, dia sudah menggigil. Ya Nabi Allah, ya Nabi Allah, katanya, saya kok takut sama orang itu. Kirimkan saya ke India ya Rasulullah. Maka malaikat Israel, malaikat Nabi Sulaiman kirim satu jin, ini bawa sana ke India sana. Dia mau ke India katanya. Hanya dikirim ke India, bukan ke IPB, ke India aja. Nabi Sulaiman itu katanya, sebagian ahli sejarah dulu sering ke Jawa loh, kan? Kerajaannya seluruh dunia, dia suka ke Jawa situ, ke India, semua negara-negara di dunia ini dulu dalam kekuasaan Nabi Sulaiman semua. Masya Allah. Maka Nabi Sulaiman itu mengatakan kepada malaikat Israel, kenapa kamu pelototi itu sahabat saya itu, ketakutan dia? Enggak apa-apa, saya itu heran ya Rasulullah. Heran apa? Saya ini dapat tugas dari Allah untuk mencabut nyawa dia di India. Lah kok masih di sini di Palestina? Setelah dia ketakutan, minta engkau kirim ke India, baru plong saya. Oh ya, berarti sesuai ini. Maka Imam Syafi'i ketika mau berangkat ke Mesir mengatakan kepada murid-muridnya, saya itu tidak tahu, kok ingin aja ke Mesir. Asal mulanya itu gara-gara apa Imam Syafi'i pergi ke Mesir itu? Gara-garanya itu aneh sebenarnya kan. Hanya mau cari tebu. Tahu tebu? Imam Syafi'i itu suka makan tebu, dan tebu itu banyaknya di Mesir. Saya kok ingin ke Mesir ya, nanti ngajar agama di sana sambil banyak tebu di sana. Kan aneh tuh. Tapi ketika berangkat tuh Imam Syafi'i itu terasa, saya itu pergi ke Mesir untuk cari tebu. Maka beliau ngomong sama murid-muridnya, saya tidak tahu saya ini berangkat ke Mesir atau berangkat ke kubur saya. Kok saya ini kok ingin aja ke sana, itu kok aneh, yang biasanya itu nggak ingin. Ternyata sampai ke sana terus meninggal di sana. Kuburannya di Mesir sana. Makanya kalau kamu ingin waktu khidmat markas kok mau ingin pulang aja, mungkin ditunggu Israel di rumah sana. Mungkin juga ditunggu istrinya. Jadi orang itu kalau punya keinginan-keinginan yang aneh-aneh, itu hati-hati itu. Kadang-kadang itu seperti sahabatnya Nabi Sulaiman, tahu-tahu ingin ke India. Ternyata itu bukan ke India, mau cari kuburannya di sana. Maka semalakan Allah kita bicara negeri akhirat, bicara negeri akhirat, sampai kecintaan kepada dunia ini berkurang, bahkan bisa hilang. Semua manusia ini hatinya itu tawajuh kepada akhirat. Dia ditawari dunia ini gratis pun dia nggak mau. Betul man. Kecuali kalau dunia itu untuk agama. Ya untuk apa mau mati aja dikasih macam-macam. Dunia ini cuma perjalanan. Sekarang kamu itu mau perjalanan ke Jakarta, dikasih bekal nasi bungkus, cukupnya berapa ke Jakarta? 2 bungkus cukup. Terus kamu dikasih nasi bungkus 1 truk mamanya. Kamu susah apa gembira? Ini malah susah. Oh, ini kamu bawalah, kamu mau ke Jakarta tuh. Ini bekalnya nasi bungkus 1 truk. Loh, lah bawanya bagaimana? Ini susah saya. 2 biji aja cukup. Nanti kan di Jakarta banyak makanan toh. Oh banyak. Tapi ini
kamu ini kan orang terhormat, sukanya makan, maka ini saya kasih bekal 1 truk. Enggak mau. Betul kan kan? Nah, dunia itu adalah perjalanan menuju akhirat. Nanti di akhirat makanan banyak, kenapa kamu bawa banyak-banyak? 2 bungkus saja cukup, insya Allah kan? Orang yang suka dunia itu sebetulnya orang yang nggak mau mikir. Kalau dia mau mikir, paling bagus itu dunia secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak. Pokoknya yang penting sampai ke akhirat, terus masuk surga, udah. Mau apa sana semua ada. Kalau seorang presiden datang ke satu negara, dia tidak membawa bekal banyak-banyak, dia tidak membawa mobil, dia tidak membawa pesawat, dia pergi, bahkan dia tidak membawa koper, nggak membawa pakaian, yang membawakan itu pelayannya, dia pakainya 1 aja. Betul nggak kan? Karena dia pikir nanti sampai sana sudah siap semua. Lah orang iman begitu, di surga semua sudah siap, maka nggak usah bawa banyak-banyak. Insya Allah ini dibicarakan terus semuanya kan, sampai tertanam. Karena orang itu kalau ada hubbud dunya, kecintaan kepada dunia tertanam dalam hati, dia nggak akan bisa amal agama dengan benar. Dia akan senantiasa kebingungan. Dia bingung. Kalau miskin bingung bagaimana jadi kaya, kalau kaya bingung bagaimana mempertahankan kekayaannya, ngerti-ngerti sudah mati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insyaallah ya, gak usah panjang-panjang bayan ini. Kalau panjang kamu juga nggak tahan. Di surga aja diteruskan nanti, insyaallah. Ada seorang raja di India, ini diceritakan oleh Syekh Abdul Hasan Nadwi. Ini raja kan, tapi juga ulama. Dia ngaji tafsir Jalalain di masjid. Raja itu ngaji, zaman dulu tuh raja itu pada ngaji. Dia ngaji, tengah-tengah ngaji, katanya raja itu, ternyata dia wali juga, ternyata raja, ulama, wali juga. Kelihatannya saya sudah mau dipanggil oleh Allah ini. Nanti ngajinya diteruskan di surga ya, insyaallah. Insyaallah. Langsung asyhadu alla ilaha illallah, meninggal. Raja kok wali juga, nabi, gimana? Kita ini sudah miskin, ulama juga tidak, ngantuan lagi. Wah, masya Allah. Jadi orang itu kalau beruntung itu, di dunia enak, hatinya baik, tahu-tahu lebih surga. Tapi kalau orang itu nasibnya nggak baik, di dunia miskin, hatinya jahat, mati ke neraka. Gimana itu? Naudzubillah. Tapi kalau orang itu disayangi oleh Allah, insya Allah enggak. Bagaimana supaya disayangi? Kalau kita menyayangi umat. Bagaimana menyayangi umat? Kita keluar 4 bulan mikir umat semua, insya Allah. Yang mau keluar 4 bulan, 40 hari, silakan berdiri ke belakang.